Selamat malam Bapak-Bapak, selamat kita jumpa. Meskipun tidak face to face, tetapi kita merasa berbahagia karena kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita akan mulai, kita baca di dalam Roma pasal 1 ayat 7, penekanan saya 7b. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita ulangi bagian B. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itu ayat pokok yang kita telah baca. Dalam ayat ini ada dua hal yang kita akan angkat. Pertama, kasih karunia. Yang kedua, damai sejahtera. Pertama, kasih karunia kurang lebih 20 kali digunakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma ini. Dalam pengertian orang-orang percaya, orang Kristen, kasih karunia adalah keselamatan yang diberikan oleh Allah pada umat Tuhan. Dalam Roma pasal 6 ayat 23 menjelaskan. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, permulaan sebab upah dosa ialah maut. Dan tidak berhenti di situ, dia berlanjut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Allah dalam kasih-Nya tidak memberikan pada kita apa yang pantas kita terima, ialah maut. Tetapi yang kita tidak layak terima, ialah hidup yang kekal. Itulah kasih karunia. Yang kedua, damai sejahtera. Kalau tadi pertama, kasih karunia, yang kedua ini damai sejahtera. Damai suatu kata yang indah dalam perjanjian baru. Abad permulaan bagi dunia kafir, damai berarti tidak ada perang. Tapi dengan berjalannya waktu, kita melihat apa yang terjadi, semua penggenapan firman Tuhan. Kita peringat dalam sejarah Perang Dunia Pertama kurang lebih 20 juta korban. Perang Dunia Pertama kurang lebih 20 juta korban. Perang Dunia Kedua kurang lebih 50 juta korban. Menurut penafsiran, damai sejahtera akrab dengan kasih karunia dan bukan hal baru. Dalam perjanjian lama tidak menyampaikan kepada bangsa Israel. Bilangan 6 24 ayat 24 sampai 26. Bilangan 6 kita ulangi. Dan bukan hal baru. Dalam perjanjian lama telah disampaikan kepada bangsa Israel. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ayat 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dia ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia damai sejahtera tampil bersama-sama dari wajah ilahi. Haleluya. Kita perhatikan ayat
yang terarah di depan kita, tema sepanjang tahun berkata sehati sepikir, dengan berjalan berdampak dalam kasih karunia. Berjalan ada usaha, bergerak, berdampak, ada pengaruh, kasih karunia, keselamatan. Pertanyaan pada malam hari ini. Pertama, apa usaha kita di tengah keluarga? 2, apa hasilnya? 3, jangan jiwa-jiwa menjadi tawar hati melihat tingkah laku kita, terlebih di tengah-tengah sidang jemaat. Semua manusia tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Roma pasal 3 ayat 10. Roma pasal 3 ayat yang ke-10 ditambah dengan ayat 23 dan 24. Ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Dalam pasal yang sama, Roma pasal 3 ayat 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Haleluya. Setiap datang di ibadah, atau setiap datang ibadah di sini, semua kita orang tua, dewasa, pemuda-pemudi, remaja, bahkan anak-anak sekolah minggu melihat tema di depan, sehati sepikir. Biar semua orang yang hadir, melihat dan introspeksi diri. Seperti kita tahu, semua yang hadir dalam ibadah pasti sudah dewasa rohani. Kasih karunia diberikan dengan cuma-cuma, Roma pasal 3 ayat 24. Kita sudah baca tadi. Damai sejahtera, Yohanes pasal 14 ayat 27 dan Yesaya 26 ayat 3. Kita baca dulu Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita perhatikan ayat-ayat yang telah kita dengar pada malam hari ini, ditambah dengan Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepada mula ia percaya. Kita bicara tentang damai sejahtera. Ada dua suku kata, damai dan sejahtera. Berskala kecil di dalam rumah tangga, tentram dan harmonis. Itu damai. Sejahtera dalam rumah tangga, makmur, rumah tangga yang sukses dan berhasil. Haleluya. Kita ingat, siapa Rasul Paulus? Siapa Rasul Paulus? Pertama, pergumulan antara Saulus dan Paulus, antara manusia lama dan manusia baru. Roma pasal 7 ayat 24-25 kita baca. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insanku aku melayani hukum dosa. Kita tambah dengan 1 Korintus 15 ayat 10. Kita tambah dengan satu ayat lagi, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua,
tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Tadi yang pertama, pergumulan antara Saulus dengan Paulus. Yang kedua, Allah memberitakan Allah membutuhkan Paulus dan Paulus perlu Tuhan. Tuhan menyediakan anugerah, Paulus menyediakan hidupnya. Paulus menerima kasih karunia langsung dari Yesus. Kisah pasal 9. Kita tahu semua ayat itu di dalam Kisah pasal 9. Ditambah dengan Galatia pasal 1 ayat 11-12. Kita akan baca, selain kita ketahui tentang Paulus, dalam Kisah 9 kita tambah dengan Galatia pasal 1 ayat 11-12. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Ayat 12. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan aku, tetapi aku menerima daripada pernyataan Yesus Kristus. Kita sambung dengan ayat 15-16. Ayat 15, kita lompat. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku, dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ayat 16. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Haleluya. Seperti ayat yang kita barusan baca, menerima panggilan dengan kerendahan hati, terus menerus, tidak pernah kehilangan visi. Efesus pasal 3 ayat 7-8. Ini kita berbicara tentang Rasul Paulus. Kita baca Efesus 3 ayat 7 dan 8. Efesus pasal 3 ayat 7 dan 8. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya, menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengajaran kuasanya. Ayat 8, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkannya kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Haleluya. Paulus bersedia menjadi paling rendah dari yang terendah. Tidak ada kenaikan pangkat dan jabatan rohani. Tidak mengharapkan pujian, sanjungan, tetapi hidup sederhana, maka timbul kekuatan. Dari bawaan dirinya yang besar karena kasih karunia atau anugerah Allah. Paulus tidak pernah membela dirinya, tetapi terus terang mengakui betapa besar dosa-dosanya. Pertama Timotius 1 ayat 15 kita baca. Pertama Timotius 1 ayat 15. Pertama Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka aku yang paling berdosa. Kita lanjut. Kita tambah baca ayat 12 dan ayat 17. Ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, karena Dia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ayat yang kita sambung lagi dengan ayat 17.
hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Rasul Paulus terpilih melakukan pekerjaan besar di dunia. Pekerjaan sang raja, raja di atas segala raja atau King of King. Rasul Paulus sibuk bepergian. Kedua, Rasul Paulus sibuk menulis. Tiga, Rasul Paulus sibuk memberitakan kerajaan Allah atau Injil. Bekerja tanpa pamrih. Dari karya tangannya, dengan tuntunan Roh Kudus dari 21 surat kiriman dalam Perjanjian Baru, 14 adalah karya tangan Paulus. Hebat kan? Perjanjian Baru 27 kitab, 14 kitab adalah karya tangan Paulus. Samaan Rasul Paulus itu sulit suasananya. Galatia 6 ayat 11. Galatia pasal 6 ayat 11. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Ada gangguan fisik dalam pelayanan Paulus. 2 Korintus 12 ayat 7 dan 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Ada gangguan fisik dalam pelayanan Rasul Paulus. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggalkan diri. 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, kesesakan oleh Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Seperti kita ketahui pada ayat-ayat permulaan Saulus menjadi Paulus, di dalam Kisah pasal 9 kita baca di rumah. Kondisi fisik Paulus prima sebelum ada kasih karunia. Kisah pasal 9 ayat 1 dan 2. Kita baca. Saya ulangi, kondisi fisik Paulus prima sebelum ada kasih karunia. Kita baca Kisah pasal 9 ayat 1-2. Sementara itu berkobar-kobar hati Paulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. 2. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Luar biasa. Itu sebelum menerima kasih karunia, fisiknya sangat prima karena menganiaya orang-orang Kristen. Kondisi intelektualnya, Paulus seorang sarjana yang mempunyai reputasi tinggi, ahli Taurat, dan lain-lain. Kondisi keyakinan keagamannya, Filipi 3 ayat 4-10 kita baca. Ini berbicara tentang keyakinan daripada Rasul Paulus atau kepercayaannya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruhkan percaya kepada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ayat 5. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin,
orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ayat 6, tentang kegiatan aku pengenalan jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat atau tidak bercacat. Ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan, ayat 10, yang kuhendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya supaya akhirnya beroleh kebangkitan. Satu ayat lagi, Titus pasal 2 ayat 11 sebagai ayat yang terakhir. Titus pasal 2 ayat yang 11. Karena karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menempati hati batin kita dan diterangkan oleh Roh Kudus semakin jauh agar kita mengerti apa arti kasih karunia dan damai sejahtera bagi kehidupan orang-orang pengiring kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di dalam surga, Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Biar Engkau tanamkan dalam hati kami pria-pria dan Engkau meteraikan dengan kuasa Roh Kudus, menerangkan lebih jauh agar kami mengerti apa yang kami harus lakukan di dalam kehidupan kasih karunia dan damai sejahtera. Nama Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya, amin.